mempertahankan kemerdekaan. Nggak boleh ada sejengkal tanah hasil perjuangan orang tua kita yang lari ke asing dan ke asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali segmen Baim yang inspiratif. Malam hari ini alhamdulillah sebuah kehormatan bisa silaturahim di kediaman guru kami yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Tubagus Abdurrahman SH.MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Selalu memberikan inspirasi ya. Alhamdulillah. Tersenyum terus, optimis. Bagi yang muda kan, masya Allah. Baik, sebelum kita mulai tentunya berkah kita awali jumpa kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Kiai, tentunya ada motivasi awal dulu di pondok Pak Kiai. Tentunya pasti ada yang support. Itu siapa-siapa Kiai? Yang pertama yang mensupport saya agar saya mondok itu adalah ibu saya. Karena waktu saya kelas 4 SD ayah saya sudah meninggal. Sehingga di saat saya butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh tanggung jawab, ayah yang saya cintai, ayah yang saya sayangi sudah meninggalkan saya. Sehingga saya di bawah asuhan ibu kandung saya. Yang pertama yang menginspirasi saya, yang memberikan support kepada saya untuk mondok itu adalah ibu saya. Dengan harapan seorang ibu menginginkan anaknya itu menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustaz. Kemudian saya disupport yang kedua itu oleh kakek saya. Kakek saya yang mensupport, menginginkan cucunya berilmu, cucunya menjadi kiai, cucunya menjadi ustaz. Padahal saat itu saya bercita-cita ingin jadi pengacara, ingin jadi hakim. Hakim ya? Ya, ingin jadi hakim, jaksa atau pengacara. Iya. Tetapi karena kita sebagai anak yang patuh kepada ibu, patuh kepada kakek yang mengasuh, merawat, membesarkan, yang pada akhirnya kita di tempat ini. Baik. Jadi yang menginspirasi saya pertama ibu kandung saya sendiri, yang kedua kakek. Masya Allah, itu dua figur yang sangat Dua berjasa figur sekali. yang sangat inspiratif, sangat aspiratif, membentuk dan membangun karakter saya, membentuk dan membangun kepribadian saya selama saya menuntut ilmu, selama saya belajar, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Setelah remaja, setelah dewasa di pondok, ada beberapa guru yang menginspirasi saya di dalam dunia dakwah karena sering pada saat waktu di Asapnya itu diajak oleh Ki Abdul Asap ini ada momen-momen tertentu, undangan tertentu, ada tertarik sehingga menginspirasi Ki Abdul Asap ini sebagai ulama, sebagai pejuang, sekaligus sebagai mubalik, dai. Ya kita sebagai muridnya tentu terbentuk dan terinspirasi. Kemudian yang membentuk karakter saya juga adalah Ki Makrus Adi Dirpoyo. Kemudian ada beberapa guru-guru yang secara informal tidak mungkin, tetapi saya datang namanya pasarannya. Awalnya dulu basic namanya di Kadukawang TV. Begitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi banyak sekali jasa-jasa para guru kita. Nah kemudian tentunya kan diperhatikan Pak Kiai kan aktif di dakwah kan cukup lama sampai sekarang, Masya Allah. Tentunya apa saja kegiatan-kegiatan Kiai? Kegiatan pertama, kalau ada undangan baik di dalam kota maupun luar kota, di hari-hari besar Islam ataupun di hari-hari di luar hari besar Islam, selama kita sehat, selama kita tidak ada uzur, diundang, dibutuhkan oleh masyarakat di dalam kota maupun di luar kota, kita berangkat, kita jalan. Di mana saja? Di mana saja, mau di Jakarta, di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tatanan wilayah Indonesia, dakwah itu tidak dibatasi oleh ruang dan wilayah. Selama ada yang undang, hatta di ujung lautan, ya kita harus dakwah. Di ujung lautan,
kata di ujung lautan kita harus datang karena itu adalah undang. Yang kedua, kita di sini di majelis ini kalau hari Senin kaum ibu pada zuhur ada sekitar 200, sekitar 300. Insyaallah. Kaum ibu pengajian pada zuhur. Kalau malam Ahad ada di sini 2 minggu sekali para asatidz, ustaz ikut pengajian taklim. Kalau sebulan sekali ada 2 pengajian remaja. Pengajian remaja untuk kita berikan edukasi, memberikan pembelajaran agar mereka cinta dengan ilmu agama, cinta dengan ulama, cinta dengan Islam. Itu beberapa kegiatan. Dulu saya ngajar Ngajar ya. di Asy-Syafi'iyah. Satunya ngajar saya di pesantren Putra, ngajar saya di kampus, dia satunya lama. Terus saya juga dulu sempat ngajar di At-Tahiriyah, diminta oleh almarhum Kiai Haji Mas'ud Syahid. Masya Allah. Nah kemudian Kiai, jika ada sahabat-sahabat di dalam perjuangan, dalam dakwah yang cukup berkesan siapa saja Pak Kiai? Yang paling berkesan itu di samping yang tadi saya sampaikan, guru saya, yang paling berkesan itu Habib Muhammad Rizik Syihab. Habib Muhammad Rizik Syihab, Masya Allah. Dakwah beliau itu berbeda dengan dakwah-dakwah secara umum para dai. Baik bentuk syajaahnya, bentuk materinya, bentuk retorikanya dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita kagum sehingga akhirnya menjadi terjalin persahabatan, terjalin pertemanan. Dan itu salah satu sosok yang saya kagumi, saya hormati dan saya muliakan. Habib Muhammad Rizik Syihab. Insya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Nah, kemudian tentunya di dakwah itu kan banyak suka dukanya Kiai. Ya. Mohon disampaikan Kiai. Artinya kan banyak dai-dai muda yang sekarang kan lebih gampang kan. Ada media sosial, ada YouTube dan seterusnya. Yang harus dijaga itu seperti apa ya dai yang paling oke? Yang pertama tentu seorang dai di dalam menyampaikan materi, di dalam menyampaikan ceramah itu adalah keilmuan yang harus didahulukan. Keilmuan Yang harus dikuasai. Bagaimana seorang dai ketika mau menyampaikan ceramah Isra Mi'raj ternyata tidak menguasai materi Isra Mi'raj. Bagaimana seorang dai ketika diminta untuk menyampaikan acara khitanan tidak menguasai keilmuan tentang hitanah, tentang bab hitan. Bagaimana seorang dai ketika diminta untuk menyampaikan ceramah Maulid Nabi tidak menguasai sirah nabawiyah secara utuh tentang perjalanan kehidupan riwayat Nabi. Nah, jadi yang pertama untuk dai sekarang ini keilmuan yang harus dibangun secara kuat. Yang kedua, untuk dai sekarang ini harus menguasai teknologi. tetap ya, update ya. Menguasai teknologi. Artinya zaman Ki Abdullah Shafi'i dengan zaman kita berbeda. Zaman Habib Ali Kuitang dengan zaman kita berbeda. Sekarang zaman informasi terbuka, zaman internet, zaman teknologi, zaman digital. Ya tentu harus mengimbangi. Karena kalau kita meninggalkan itu, akhirnya digitalisasi ini dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Iya. Maka dengan menguasai teknologi, dengan menguasai digitalisasi, ya diisi dengan nilai-nilai yang positif, diisi dengan dakwah, diisi dengan keagamaan, itu jauh lebih baik dan lebih berarti. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Artinya harus istiqomah, jangan melihat seorang dai itu manisnya saja, jangan melihat seorang dai itu enaknya saja. Banyak juga rintangan, ujian, tantangan. Contoh, berapa banyak dai-dai yang di penjara, berapa banyak dai-dai yang keluar masuk penjara, berapa banyak dai yang difitnah, dizalimi, dikriminalisasi, di persekusi dan lain sebagainya. Keilmuan yang harus dibangun, penguasaan teknologi untuk mengimbangi dakwah, istiqomah di dalam menjalankan dakwah, dan yang keempat ikhlas Ya. di dalam menyampaikan dakwah. Jadi jangan dakwah itu diukur dengan materi, Baik. jangan dakwah itu diukur dengan uang.
Oh kalau uangnya banyak dia pergi, kalau amplopnya sekiranya banyak pergi, kalau amplopnya kecil, amplopnya dikit nggak pergi. Nah ini dai amplopihim namanya berarti. Amplopihim. Ada istilah Iya. dai amplopihim. Dai amplopihim. Jangan sampai naudzubillah. Baik. Nah, kemudian sekarang ini kan bulan Muharram Kiai dan juga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya ada pesan-pesan khusus Kiai kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Bulan Muharram itu kita sama tahu, sama memahami dan sama memaklumi bahwa Muharram itu adalah menjadi salah satu titik balik untuk menjadi bulan awal tahun baru sekaligus dijadikan sebagai tonggak perjuangan. Karena banyak kisah, banyak peristiwa, banyak tragedi yang bertepatan dengan bulan Muharram. Salah satunya yang paling monumental, yang paling mendasar itu adalah tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna hijrah untuk kita di bulan Muharram ini? Minimal ada 3. Yang pertama, hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Hijrah pemikiran. Karena sekarang ini banyak generasi muda, umat Islam dan kaum muslimin yang sedang terjadi ghazwul fikri, perang pemikiran. Jangan sampai pemikirannya dicuci otak jadi liberal. Jangan sampai hasil cuci otak jadi sekuler. Jangan sampai dicuci otak ngaku Islam, anti Islam. Nah, jadi ini hijrah fikriyah. Harus pemikirannya harus selaras dan seirama dengan konsep Islam. Cara berpikirnya, metodologi berpikirnya, sistematika berpikirnya harus sesuai dengan Islam. Itu namanya hijrah fikriyah. Yang kedua, hijrah qalbiyah. Hijrah qalbiyah, hijrah hati. Artinya selama ini hati kita kotor, hati kita ngeres, hati kita negatif. Dengan datangnya bulan Muharram, bulan hijrah, maka diajak untuk hijrah. Tadinya tidak pernah ngaji, jadi rajin ngaji. Tadinya nggak pernah sholat berjamaah, jadi rajin sholat berjamaah. Tadinya nggak pernah sodako, jadi rajin sodako. Tadinya pelit, jadi dermawan. Tadinya males berjuang, jadi produktif berjuang. Itu namanya hijrah qalbiyah. Dan yang terakhir, hijrah fi'liyah. Hijrah amal perbuatan. Amal perbuatan kita ini bagaimana supaya selaras sesuai dengan timbangan syariah dan ukuran syariah. Mizan syariah dan mi'yar syariah. Ada mizan, timbangan, ada mi'yar, ukuran. Jadi amal perbuatan kita itu, timbangan menurut timbangan syariah ini salah, ini batil, ya tinggalkan. Oh, menurut ukuran syariah ini, rumus syariah ini adalah haram, tinggalkan. Jadi pakemnya itu adalah syariah. Selama sesuai dengan syariah, amal perbuatan kita, apapun tantangannya, apapun rintangannya jalan, itu bentuk hijrah yang ketiga. Begitu Ustaz Malik. Masya Allah. Nah, terkait tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu luar biasa ya. Patut kita syukuri ya. Kenapa harus kita syukuri? Yang pertama, kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah, tanpa campur tangan Allah, tanpa keterlibatan Allah, mustahil Indonesia merdeka. Kenapa mustahil? Karena tidak seimbang. Senjata penjajah dengan senjata kita nggak seimbang. Kecerdasan penjajah dengan kecerdasan kita nggak seimbang. Tetapi dengan berkat rahmat Allah, Allah memberikan futuh, Allah memberikan nusroh, pertolongannya, pada akhirnya merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kegigihan para syuhada kita, para pejuang kita mempertahankan tanah airnya, mempertahankan agamanya, karena cinta tanah air bagian daripada ajaran agama. Jadi atas berkat rahmat Allah, yang pertama. Yang kedua, atas spirit dan semangat perjuangannya para founding father kita, para kesatria kita, para syuhada kita, para pejuang kita, sehingga mereka rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan air matanya, rela mengorbankan darahnya, bahkan nyawanya yang satu-satunya dimiliki demi Indonesia merdeka, dia korbankan. Dua itu atas berkat rahmat Allah, spirit dan semangat perjuangan dan pengorbanan para pejuang kita. Dan ulama banyak sekali terlibat.
hampir mayoritas yang berjuang ini adalah ulama. Masya Allah. Karena rakyat itu pada saat itu, para pejuang menunggu komando ulama. Kalau kata komando ulama pada saat itu serbu, ya diserbu Belanda. Kalau kata ulama saat itu perangi Jepang, diperangi. Kalau kata saat itu kata ulama serbu itu Portugis, diserbu. Artinya rakyat sami'na wa ta'na betul terhadap ulama pada saat melawan penjajah, baik itu Portugis, Jepang maupun Belanda. Sehingga ulama sangat punya peran yang sentral untuk memerdekakan bangsa ini. Luar biasa. Nah, kemudian tentunya ada pesan Pak Kiai buat sahabat-sahabat sekarang ini. Nah, saya mesti diperhatikan ini. berpesan kepada kaum muslimin, kepada generasi muda khususnya generasi Islam, 3 di dalam memaknai kemerdekaan. Yang pertama, dulu orang tua kita merebut kemerdekaan dari penjajah, itu sudah terlewati. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, mengisi kemerdekaan. Tugas kita sekarang ini untuk generasi muda adalah 2. 1, mempertahankan kemerdekaan. 2, mengisi kemerdekaan. Bagi generasi muda, isi kemerdekaan bukan dengan hura-hura, isi kemerdekaan bukan dengan narkoba, isi kemerdekaan bukan dengan korupsi, isi kemerdekaan bukan dengan kemalasan, tapi isi kemerdekaan itu rajin belajar, rajin nuntut ilmu, melakukan hal-hal yang positif dan produktif, dan itu namanya kita ikut andil berpartisipasi mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nggak boleh ada sejengkal tanah hasil perjuangan orang tua kita yang lari ke asing dan ke esek. Harus dipertahankan dan mempertahankan kemerdekaan bagian daripada jihad. Masya Allah, inspiratif sekali untuk sahabat-sahabat muda ya tentunya Pak Yai. Nah, kemudian Pak Yai pribadi juga pasti ada harapan ke depan. Harapan saya sederhana. Baik. Karena santri itu kan ketika nyantri, baik di pesantren apa, di pesantren mana, tidak pernah ingin jadi apa. Ketika nyantri itu yang terpikir oleh santri bagaimana bisa jurumiyah, bagaimana bisa ibriti, bagaimana bisa alfiyah, bagaimana ngerti nahu, ngerti sorok, ngerti fikih, usul fikih. Sehingga ketika nyantri itu tidak pernah ingin jadi apa. Nah, oleh sebab itu harapan saya sekarang ini sederhana aja. Karena ketika kita jadi santri dan sekarang terjun di masyarakat juga tidak jadi beban negara. Baik. Harapannya saya hanya ingin sedang merintis pondok pesantren dengan kawan-kawan. Ada kita punya hibah di Jonggol, yang sedang kita rintis, daerah Bogor. Daerah Bogor ya. Di Jonggol yang sedang kita rintis dengan kawan-kawan supaya masa-masa senja kita nanti bisa ada tempat ya. Ada pondok pesantren biar bisa lebih maksimal. Betul. Ada markas ya. Ada markas perjuangan ya. Jadi harapannya doakan Ustaz Malik agar doa Kiai terwujud amin apa amin yang ya Allah. dicita-citakan, apa yang diharapkan untuk mewujudkan pondok pesantren yang sedang kita rintis dengan Allah. Itu saja. Baik. Terima kasih, jazakallah khair Kiai. Bincang malam hari ini mudah-mudahan jumpa kita malam hari ini membawa berkah bagi kita semua. Harapan guru kami Kiai Haji Dr. Tubagus Abdurrahman SMH, Allah kabulkan. Beliau punya niat membangun pesantren tentunya bermanfaat untuk umat. Kita doakan mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan beliau. Amin. Menjaga kesehatan beliau, tentunya ilmu beliau bermanfaat untuk umat seluas-luasnya. Terima kasih Kiai, jazakallah khair. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya Kiai. Amin. Kita akhiri jumpa kita malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah, Ustaz kan diamanahi menjadi ketua Majelis Asrul Qulub di bawah asuhan Kiai Tubagus Abdurrahman, guru kita bersama. Nah, itu programnya apa saja, Ustaz? Mungkin sahabat-sahabat pengen tahu semua nih. Ya, alhamdulillah para sahabat sekalian, terima kasih Pak Ustadz Malik bahwa saya sendiri mendapatkan amanah dari guru kami Kiai Dr. Tubagus Abdurrahman Anwar, mendapatkan amanah
majlis zikir Mudzakar Asrul Qulub. Ya, pertama. Kemudian kita mendirikan di tahun kurang lebih 2010. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian ada program-programnya. Di antaranya ada 5 program. 5 program. 5 program. Baik. Yang pertama adalah pengajian 2 minggu sekali kitab Jami' Shogir. Masya Allah. Ini untuk kalangan para asatidz. Khusus para guru ya. Para guru. Ini kira-kira hampir 50-100 orang. Masya Allah. Yang kedua zikir khos. Ini seminggu sekali setiap malam Sabtu. Alhamdulillah banyak juga jamaahnya. Ada kira-kira 50-100 orang. Yang ketiga adalah Khatmil Maulid. Ini kita artinya keliling. Ke tempat silaturahmi, ke jamaah-jamaah itu sebulan sekali. Ya. Yang keempat adalah Khatmil Quran, sebulan sekali. Itu alhamdulillah sebulan sekali hatam. Masya Allah. Merokah ya. Amin. Yang kelima adalah kita ziaratul kubro, ke makam para wali, para masyayikh, para guru-guru, para mu'alim, para ulama-ulama besar dulu yang merintis dakwah kita di pengajian. Alhamdulillah jamaah survive, aktif dan semangat untuk pengajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, Kemudian itu bisa programnya. bisa hadir ya Ustaz ya? Iya, terima kasih. Ya. Insya Allah ya. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, saya dengar ada amal usahanya nih Majelis Asrul Qulub. Ya alhamdulillah semenjak berdiri, kemudian ketika ada pandemi COVID-19, alhamdulillah ada produknya untuk penguat imun tubuh. Penguat imun tubuh ya. Penguat imun tubuh. Herbal ya? Herbal namanya. Yang bernama Sipaul Insan. Nah ini buat imun tubuh kekebalan, buat pilek batuk, demam tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Oh banyak ya? Nah ada satu kasus, ada teman atau saudara saya itu dia penyakit saraf kejepit. Ketika dia mesen 1 kali diminumkan langsung, alhamdulillah langsung sembuh. Amin dengan izin Allah. Syifaul Ya, Insan. Insan. Ini harganya murah sekali untuk kesehatan, dan juga kita bukan sekedar bisnis saja, tapi kita untuk membantu penyembuhan atau kesehatan masyarakat umat. Ini cuma harga per botol Rp35.000. Rp35.000. Murah ya? Murah Sahabat-sahabat sekali. buat kesehatan tidak ada ya? Iya. Murah sebenarnya. Iya. Dengan harga 35 ya? Iya, alhamdulillah. Baik, coba saya lihat. Ya silakan. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, ini adalah salah satu produk herbal yang diproduksi oleh Majelis Asrul Qulub di bawah asuhan Bapak Kiai Haji Tubagus Abdurrahman, bagi Ketua Ustaz Abdullah. Tentunya bagi sahabat-sahabat yang berminat, ini sangat manfaat sangat banyak buat imun tubuh, buat pusing, buat demam tinggi dan banyak yang lainnya juga. Apabila sahabat-sahabat berkeinginan ataupun mau order pesan, silakan nanti menghubungi Majelis Asrul Qulub. Tentunya kami akan cantumkan nomor di bawah ini. Silakan menghubungi langsung Pak Ketua Majelis Asrul Qulub, yaitu Ustaz Abdullah SAG. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk mengangkat perekonomian umat. Amin. Amin ya, insya Allah barokah dan banyak yang mesen insya Allah. Terima kasih.